Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita bersama-sama kembali untuk belajar sebagian daripada firman Tuhan yang akan saya bacakan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi demikian. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang yang berpendapat bahwa tidak ada urusan dengan dosa setelah kematian. Anggap seperti lampu, kalau sudah mati ya sudah selesai. Ada orang yang beranggapan demikian. Jadi orang jahat, orang baik pun sudah mati selesai. Padahal kalau kita membaca firman Tuhan tidak demikian. Karena kita semua akan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Dan di sini Tuhan mengatakan, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Artinya bahwa Tuhan itu akan menjatuhkan satu hukuman atau peringatan. Kadang-kadang sakit penyakit bukan karena dosa, tapi ada juga yang karena dosa. Dan saya melihat banyak orang karena sakitnya, dia lalu bertobat. Dia lalu cari Tuhan. Dia ingin selamat jiwanya. Nah, jadi Tuhan itu sebetulnya ada. Dan Tuhan itu adil. Orang jahat dengan orang baik ada bedanya. Firman Tuhan pernah mengatakan, pada akhirnya nanti akan ada bedanya antara orang yang berbakti kepada Tuhan dengan orang yang tidak berbakti kepada Tuhan. Dan di sini kita melihat Tuhan akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Ini adalah suatu perzinahan jasmani dan rohani. Kuasa kegelapan ingin membawa kita itu jauh dari Tuhan. Kuasa gelap ingin membawa kita itu bersekutu dengan kegelapan. Memang mungkin anggap manusia tidak apa-apa, tidak ada yang tahu. Tapi di sini dikatakan Tuhan itu menguji batin dan hati orang, ya. Dan aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau kita menyembah kepada kuasa gelap, itu Tuhan tidak senang. Dan apa yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan, ada sanksinya. Sebab itu kalau mungkin ada yang mengalami sakit atau mengalami masalah, itu mungkin belum sampai hukuman terakhir. Tapi Tuhan masih beri kesempatan untuk bertobat. Entah itu perzinahan jasmani, entah itu perzinahan rohani. Mari kalau kita tahu bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu satu kali pasti menghakimi manusia, kita berhati-hati. Kalau kita salah jalan, cepat kita kembali kepada Tuhan. Cepat-cepat kita bertobat. Supaya kita tidak kena hukuman yang berat. Tapi kalau kita sudah nuruti Tuhan, jaga kekudusan, jaga kebenaran, jaga kasih kita kepada Tuhan. Supaya pada akhirnya kita itu tidak dihukum oleh hakim adil yaitu Yesus Kristus. Tapi kita dibebaskan dan kita boleh menikmati hidup kekal yang penuh dengan sukacita bersama dengan pencipta kita yaitu Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, baik yang sudah bertobat atau yang belum bertobat, supaya kita tetap waspada dengan hidup kita selama di dunia ini. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Amin.